Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa jumpa dan hadir pada malam hari ini dan bertemu dengan Bapak Ibu dari berbagai latar belakang baik PGW tapi juga teman-teman lintas agama, dan kita ada dalam percakapan bersama. Saya Pendeta Yeki Manoputi, periode ini terpilih sebagai Sekum PGI. 2 tahun nggak bisa kemana-mana karena pandemi, jadi interaksi langsung sangat terbatas tentunya. Ya mungkin lewat secara online barangkali kita berjumpa beberapa kali karena ada percakapan dengan PGIW Jawa Barat beberapa kali untuk hal-hal tertentu pada saat itu. Dan malam ini syukur, terima kasih Pak Bambang dan teman-teman dari Fajar Pengharapan yang menyediakan seluruh fasilitas yang sangat luar biasa bagi kami untuk bisa berjumpa di sini. Saya langsung saja Pak Mas Wawan, Kang Wawan, ini sahabat lama dalam kerja-kerja pengelolaan basis kemajemukan dan kerukunan di Indonesia. Kami telah bertemu sekian tahun yang lalu ya, sejak sebelum saya di PGI untuk kerja-kerja seperti ini. Terima kasih Pak Paulus. Saya kira kita akan hadir dalam diskusi yang lebih informal saja. Kalau saya ambil pintu masuk langsung pada apa yang disampaikan oleh Pak Paulus dan bagaimana kami melihat, memandang Jawa Barat, ya tentu kita akan mengikuti pemetaan-pemetaan yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, tetapi juga common sense yang ada untuk melihat Jawa Barat sebagai salah satu hotspot di dalam relasi-relasi antar umat beragama. Titik panas yang seringkali memicu, sekalipun dia tidak merata pada seluruh Jawa Barat, tapi banyak kasus yang juga kami data berkembang di wilayah sini. Entah Jawa Barat yang udah masuk agak ke Jakarta sana atau juga yang lain. Tapi dan kami menaruh itu sebagai bagian dari concern kami, termasuk di dalam strategi bersama dengan teman-teman jaringan lintas iman ya yang ada di Jawa Barat, Jakarta maupun teman-teman pegiat yang lain untuk saling menguatkan bagaimana pengelolaan masyarakat di basis, bagaimana pengelolaan untuk mengembangkan kapasitas guyup yang sudah melekat menjadi karakter masyarakat dan budaya kita tentunya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang peran PGI dalam kaitan dengan masalah-masalah kerukunan, itu menjadi salah satu isu yang terus-menerus dibicarakan, menjadi concern yang sangat serius, karena panggilan dan tanggung jawab kita bukan semata-mata untuk membangun dan menjaga posisi kekristenan dalam tanggung jawabnya di Indonesia, tapi menjaga bangsa ini secara utuh. Karena sejak awal ya kita telah terpanggil dan masuk menjadi bagian yang turut membentuk dan memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter bangsa ini, dan karena itu tanggung jawab bersama. Kita merasa itu panggilan iman untuk bisa merawat kemajemukan, ya, keutuhan bangsa yang di dalamnya orang dari berbagai macam latar belakang. Ya, karena ketegangan bukan saja di wilayah agama, ketegangan pada wilayah etnis dan lain-lain juga berkembang atau pada kelompok-kelompok sosial. Nah, ada 3 level peran yang dimainkan oleh PGI sejauh ini. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita bicara advokasi pada level masyarakat, ya, itu perjumpaan-perjumpaan langsung di basis bagaimana penguatan kapasitas, terutama gereja-gereja lokal didorong untuk membangun keguyuban dengan dinamika yang berbeda di sekelilingnya. Ya. Bagaimana merawat kemajemukan di basis, ya, karena kita juga akui ya ada banyak juga bahkan pendeta di basis yang tidak tahu, atau kadang-kadang saya tanyakan punya nggak nomor telepon kiai atau imam yang dalam lingkungan yang sama, pernah ketemu nggak dan lain-lain, sama sekali nggak, ya, terasing dari kemajemukan yang ada. Karena itu ada proses-proses untuk mendorong penguatan kapasitas gereja-gereja di tingkat regional atau lokal untuk ya membangun kapasitas untuk interaksi
baik secara internal dalam kemajemukan kekristenan, tapi juga secara eksternal dalam kemajemukan dengan yang lain-lain. Sehingga kita memperkuat mitra strategis dan anyaman tikar sosial dan kemajemukan di basis. Ya, oleh karena itu, ya tentunya Kang Wawan akan sangat dikenal atau dengan teman-teman ya karena bekerja selama ini pada jaringan akar rumput. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, pada jaringan menengah bagaimana penguatan networking ya tadi disampaikan oleh Pak Paulus. PGI itu menjadi tempat kumpul jaringan-jaringan antar iman, entah Gus Durian dan lain-lain yang selama ini memperjuangkan kemajemukan. Itu salah satu meeting point di Jakarta itu di PGI, baik untuk membicarakan strategi penguatan masyarakat basis, tetapi juga untuk mengadvokasi kebijakan pada level aturan, undang-undang dan lain-lain. Ya, biasa kita pindah-pindah diskusi di situ, teman-teman Gus Durian, teman-teman dari Ma'arif di situ, teman-teman dari macam-macam pegiat kemajemukan ada di situ. Ya. Dan itu level kedua yang kita kelola, kita perkuat. Nah, level di basis itu lebih banyak kita mendorong penguatan kepada gereja-gereja anggota karena persentuhannya sehari-hari di situ. Nah, pada level kedua PGI lebih banyak memainkan peran karena penguatan jaringan nasional dan lain-lain yang dimuarakan untuk memperkuat kapasitas teman-teman di basis juga. Ya, transfer skill, knowledge dalam kaitan dengan hubungan antar personal, hubungan antar kelompok, seperti apa itu dikelola di dalam situasi-situasi yang selalu berbeda, yang kadang-kadang tegang, yang kadang-kadang berujuk itu diperkuat. Nah, sementara pada level di atas lebih banyak kerja advokasi pada level aturan dan undang-undang. Di situ juga kami bekerja keras selalu dengan teman-teman lintas lembaga, lintas kelompok masyarakat, ya KUHP yang di dalamnya mengatur kerukunan beragama, atau sekarang sementara proses untuk peningkatan dari SKB 2 Menteri ke Perpres, ya bagaimana kita melihat pasal-pasal revisi dan lain-lain, kerjasama kami dengan Departemen Agama, PKUB dan lain-lain untuk proses-proses seperti itu, ya proses-proses di mana peran negara dimainkan untuk mengelola kerukunan. Nah, itu 3 level yang kami kerjakan dan seringkali bersentuhan dengan teman-teman, termasuk teman-teman pegiat dari Jawa Barat tentunya. Nah, pintu masuk seperti apa yang kami pakai untuk membangun dinamika dan kerukunan seperti itu, tentu ada percakapan-percakapan pada level diskursus teologi intelektual, tetapi dalam banyak prakteknya itu lebih banyak terjadi pada percakapan-percakapan akademis yang diselenggarakan khusus dengan kelompok-kelompok yang terbatas. Tapi kita lihat bahwa masyarakat di basis lebih banyak bersentuhan dengan ketegangan itu, banyak yang terprovokasi karena ketegangan-ketegangan itu. Karena itu kita melihat titik temu yang banyak kita jumpai di bawah yang bisa kita kelola menjadi medium untuk memperkuat relasi-relasi yang ada. Oleh karena itu banyak pendekatan kita dan pendekatan dalam jejaring interfaith baik nasional maupun internasional juga dimulai dari apa yang menjadi kesamaan, apa yang menjadi kebutuhan bersama, apa yang menjadi tanggung jawab kemanusiaan kita, apa yang menjadi tanggung jawab sebagai anak-anak bangsa dalam kaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Ya, di sini ada Bung Pendeta Jimmy Sormi di PGI sebagai sekretaris eksekutif yang membidangi itu. Dan sekarang dipercayakan untuk menjadi chair dari Interfaith Rainforest Initiative, ya itu jejaring antar iman yang bergerak untuk perlindungan, untuk climate change dan lain-lain. Ya karena itu ancaman real agama-agama, yaitu ancaman real kemanusiaan. Ya kami baru saja selesai sidang Dewan Gereja Sedunia di Karlsruhe. Itu bukan cuma dihadiri oleh yang Kristen,
ada Bante dari beberapa negara yang hadir, tokoh-tokoh Muslim hadir, Katolik hadir, dan lintas agama hadir di situ, dari Hindu juga hadir. Dan salah satu isu yang besar yang diangkat dan dibicarakan adalah isu tentang tantangan kiamat ekologi. Bagaimana tingkat kehancuran, bagaimana lapisan ozon dan lain-lain, dan agama-agama didorong untuk berbicara sungguh-sungguh tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan dalam kaitan dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, nanti akhir bulan ini masuk ke November ada G20 di Bali, ya. Biasanya sebelum G20 ada kelompok lintas agama juga, yaitu R20 di host oleh NU untuk penyelenggaraan di Indonesia kali ini. Itu juga akan membicarakan bagaimana agama-agama